Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Anda anak soleh dan soleha sehat selalu di rumah dan bisa menjalankan aktivitasnya dan mengikuti dan bisa menonton video pembelajaran ini. Baik, anak-anak soleh dan soleha, kembali lagi berjumpa dengan Ustadz Gusman dalam pembelajaran tematik ya. Kita masuk pada masih tema 7 dan subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 3. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pertemuan kali ini karena pembelajaran 3 dan 4 sama, maka kita gabungkan saja ya. Jadi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini pembelajaran 3 dan 4 ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi renang. Dengan membaca, siswa mampu menemukan kosakata istilah terkait dengan perubahan salah penulisan dengan teknologi. Nah, anak-anak soleh dan soleha, Dayu suka menari. Ia menggunakan kain adat saat menari daerah. Kain adat saat ini sangat disukai banyak orang. Nah, apa yang kamu ketahui tentang kain adat? Nah, kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Nah, ya berikut bentuk-bentuk kain adat. Nah, kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, berikut contoh-contoh pakaian batik ya, anak-anak soleh dan soleha. Kamu telah membaca tes kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui. Nah, di halaman 87 itu Ananda bisa melihat nomor nama kain, daerah asal. Nah, Ustadz sudah memberikan isi ya. Jadi nama kain songket Minangkabau Sumatera Barat, sesaringan Banjar Kalimantan Selatan, batik Solo Jawa Tengah, kain tenun ikat Nusa Tenggara, ulos Sumatera Utara, kain tipis Lampung, kain basurek Bengkulu, kain gingsing Bali. Nah, Anda anak soleh dan soleha, kemudian pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Nah, kembali belajar teks kain adat Indonesia. Nah, anak-anak soleh dan soleha, perhatikan tabel di bawah ya, pokok informasi paragraf. Paragraf pertama, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Kemudian paragraf ketiga, kain adat Indonesia sangat istimewa. 4. Kain adat memiliki banyak fungsi. 5. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Nah, Ananda
bisa mencari pokok-pokok informasi. Kemudian, masih ingatkah kamu tarian Dayu yang dipelajari? Apa yang diceritakan dalam tarian tersebut? Gerakan apa saja yang diperagakan? Cobalah peragakan kembali gerakan tarian tersebut. Tambahkan dengan gerakan sesuai keinginan. Nah, yang lalu kita sudah pelajari ya, Nanda, bagaimana tarian, yaitu ada tarian menenun 1, kemudian menenun 2, menjemur, dan itu ya, Nanda, ada 4 tarian, dan Nanda juga sudah mengirim video. Nah, lanjut ya. Jadi kita masuk pada motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Amatilah motif kain adat berikut. Nah, perhatikan ya, ada yang berbentuk balok. Motif apa saja yang kami temukan? Sebutkan dan gambarlah salah satu motif yang ada di atas selembar kertas. Lalu guntinglah sesuai bentuknya. Nah, Nanda Naksoli dan Soleha, bangun datar memiliki simetris lipat jika dapat dilipat menjadi 2 bagian yang sama besar. Lipatan saling menutupi dengan tepat, memiliki sumbu simetri. Nah, Ananda Naksoli dan Soleha, untuk tugasnya ya, Ustadz tidak sempat tuliskan di PowerPoint-nya, tapi Ustadz beri tugas motif apa saja yang kamu temukan, sebutkan. Nah, gambar salah satu motif yang ada di atas selembar kertas, kemudian lalu gunting sesuai dengan bentuknya. Jadi itu ya untuk tugasnya Nanda. Nah, jenis-jenis pakaian. Nah, di pembelajaran 4 ya, Nanda Naksoli dan Soleha. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari, ada juga pakaian yang digunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai dengan jadwal. Nah, sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos celana selutut atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju olahraga sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahkan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Jadi gambar di bawah ada, jadi satu orang ya, Lani mengganti pakaiannya, ada pakaian batik, kemudian pakaian tidurnya, ada pakaian sekolahnya, dan pakaian olahraganya, kemudian pakaian gamisnya. Ananda bisa perhatikan, pasti Ananda juga punya batik di rumah kan, punya pakaian, jenis-jenis pakaian di rumah kan ya. Oke, kemudian informasi apa, amati teks pada halaman sebelum ini, lalu carilah informasi dari setiap paragraf, tuliskan pada tabel berikut. Nah, Lani sedang mengamati pakaiannya. Paragraf pertama, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, Nanda Naksoli dan Soleha, saat ini jenis pakaian sangat beragam. Ada pakaian seragam, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Diskusikan dengan teman-temanmu jenis pakaian saat ini. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, Nanda Naksoli dan Soleha, nah, ini sebagai contoh ya. Nanda bisa membacanya. Kemudian baik, Ananda Naksoli dan Soleha,
Oke, manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai, tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagaimana teman-temanmu, ada yang hidup di tepi sungai, mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Ingatkah kamu saat berlatih gerakan meluncur di dalam air? Nah, Nanda anak soleh dan soleha. Nah, apa saja yang dilakukan? Gerakan meluncur dalam air harus lurus dan seimbang. Amati gambar, pelajari tentang gerakan meluncur. Nah, Nanda anak soleh dan soleha. Nah, untuk tugasnya yang kedua, yaitu apa saja yang dilakukan saat meluncur di air. Nah, itu ya untuk tugas Ananda yang kedua. Nah, berikutnya Ustadz tidak menulis lempar kerja, tadi sudah Ustadz sampaikan, yaitu menggambar bangun datar simetris berdasarkan gambar di halaman 89 ya. Di halaman 89 yaitu motif saja apa saja yang kamu temukan sebutkan. Gambarlah salah satu motif yang ada di atas di selembar kertas. Nah, sekian dari Ustadz Nanda Naksoleh dan Soleha. Silakan pelajari pembelajarannya yang telah di Ustadz sampaikan, Ustadz ajarkan, karena kita akan memasuki ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Semangat belajarnya ya, Nanda Naksoleh dan Soleha. Kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.